Dalam berbisnis, modal merupakan faktor yang sangat penting. Bagi UKM, modal adalah segalanya setelah market atau pasar. Sekali lagi saya ingatkan, modal adalah hal terpenting setelah pasar. Jangan terbalik. Kalau ada yang mengatakan kita perlu modal supaya dapat pasar, maka satu hal pesan saya, kalau ada yang mengatakan hal seperti itu, tinggalkan mereka. Karena mereka bukan pebisnis, mereka itu broker atau orang yang baru belajar bisnis. Pasar atau market adalah nomor satu. Begitu Anda kenal pasar Anda, tahu kebutuhan pasar, tahu mengisi kebutuhan pasar, tahu bagaimana menguasai pasar, maka modal atau dana adalah sebuah kepastian yang dibutuhkan namun mudah didapatkan. Bisa dibayangkan ada seorang kenalan Anda akan meminjamkan uang Anda untuk usahanya. Misalnya dia membuka warung atau warteg. Lalu ditanya oleh Anda, berapa kira-kira transaksi per hari nanti warteg yang Anda akan bangun? Lalu dijawab, oh belum tahu mas, kan belum punya warung. Nanti setelah warungnya ada kita kasih tahu Anda berapa transaksi per harinya. Pertanyaan sekarang, beranikah Anda meminjamkan uang itu ke dia? Kita tanya lagi, kamu pernah buka warung atau kerja di warung? Dia jawab, belum, tapi kayaknya di sekitar sini nggak ada warung, jadi pasti laku. Saya kalau cari warteg susah, jadi kalau kita buka warteg di sini pasti laku. Sekali lagi, beranikah Anda meminjamkan uang Anda kepada orang seperti itu? Atau kalau Anda diminta invest, beranikah Anda invest kepadanya? Tetapi bisa Anda bayangkan, kalau jawaban dia begini, saya 5 tahun bekerja di warteg, lalu sejak 3 tahun yang lalu saya buka warteg kecil-kecilan dengan paman saya di daerah Pamulang. Sudah jalan bagus, lalu saya sekarang ingin buka sendiri. Kebetulan ada lokasi bagus di sekitar Blok M. Karena di sana nggak ada warteg, ada tempat murah lagi kebetulan, deket terminal lagi. Jadi saya mau ambil. Kebetulan juga supir angkot langganan kami yang di Pamulang itu kan bolak-balik Blok M Pamulang. Dia cari warteg di Blok M susah. Jadi karena itu saya mau buka di sana. Kebetulan saya punya modal separuh lagi saya perlu modal. Dengan penuturan seperti itu, akankah Anda invest kepada investasinya? Jawabannya pasti iya. Bahkan secara psikologi kejiwaan, Anda siap rugi bergabung bisnis dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan homeworknya, sehingga kepercayaan Anda atau trust Anda naik. Jadi walaupun rugi, Anda siap bersama dia. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin memberi pelajaran tentang arti psikologi dalam berbisnis dalam video kali ini. Dalam aplikasi psikologi yang diterapkan dalam bisnis, banyak faktor yang akan kita bahas. Ada perilaku pasar, ada sifat pembeli, ada perilaku individual dalam organisasi, ada budaya perusahaan, ada social value atau nilai sosial, dan banyak ragam lain. Kita beri ilustrasi sederhana. Kita bayangkan dalam benak kita sekarang, Anda berada di daerah muslim. Sebuah toko bisa mengurangi unsur warna merah dalam outletnya diganti dengan dominan warna hijau atau ditambah nuansa hijau keputihan. Karena bagi kaum muslim, warna putih dan hijau adalah comforting color. Di komunitas pecinan, maka warna merah adalah warna hoki. Warna merah di komunitas Chinese adalah comforting color. Kembali ke komunitas muslim, warna merah yang dominan bisa menjadi threat atau uncomfort. Dan jangan coba melawan belief system seperti itu. Bisa nggak laku jualan Anda. Kita akan bahas tentang hal seperti ini nanti. Sekarang, secara keilmuan mudah-mudahan saya boleh berbagi saat ini. Sedikit banyak saya 6 tahun makan sekolahan untuk hal ini dalam behavioral business analysis secara panjang dan lengkap. Semua nanti akan kita urai. Kita ke generasi muda atau yang lagi tren disebutnya generasi zaman now. Generasi zaman now saat ini nggak mau bekerja 9 to 5 office hour karena secara nature bisnis mereka mulai suka yang semi informal, sehingga membuat mereka lebih suka berwirausaha, buka usaha jauh dari dunia bekerja. Itu nggak salah. Namun kendala bagi generasi zaman now adalah mereka sulit mencari dana atau pemodal. Kenapa? Ini yang harus diingat. Kita harus ingatkan gambaran psikologis perilaku investor. Sekali lagi, ini saya mau mengingatkan perilaku investor karena kaum investor berbeda dengan kaum muda. Saat ini investor banyak yang sudah tua umurnya ketimbang yang kaum milenial yang baru mulai usaha. Perilaku investor, behaviornya berbeda jauh dengan anak sekarang atau anak zaman now. Harus paham, pemodal besar baik yang merupakan itu private equity fund, hedge fund, venture capital, dan banyak lagi portfolio keuangan, di mana portfolio keuangan adalah where's money makes money. Pengelolanya atau pemiliknya kebanyakan usianya di atas 50 tahunan. Bahkan kalau diambil rata-rata angkatan Bill Gates di atas 60 tahunan. Mereka lahir di atas tahun 55-an sampai 70-an. Itu adalah kaum investor kebanyakan usianya di sana. Di mana pada saat internet booming itu adalah masa periode angkatannya Bill Gates. Angkatan sekarang adalah angkatan pemanfaat isinya internet karena itu banyak digital. Perbisnis berbasis digital ini kebanyakan anak-anak muda. Sementara yang menguasai keuangan usianya di atas 55 tahun. Para investor semua di atas 55 tahun. Sementara sekali lagi, ciri mereka bukan gadget minded. Sementara anak muda sekarang gadget minded. Sekali lagi, ini harus diperhatikan perbedaannya. Mereka masih merupakan manusia yang membutuhkan presentasi fisik, kehadiran fisik. Mereka masih memerlukan berhadapan dengan Anda. Mereka masih melihat bagaimana Anda di meja makan, bagaimana cara Anda berbicara dengan santai, apa topik pembicaraan Anda. Dari sana dia bisa melihat isi
isi kepala Anda. Mereka masih memerlukan melihat langsung vibrasi Anda, getaran Anda. Mereka ingin melihat body language Anda. Mereka masih ingin bertatap langsung ekspresi wajah Anda. Mereka tidak pedulikan dengan presentasi yang mengkilat, yang keren. Mereka masih ingin melihat sepatu apa yang Anda pakai, jas apa yang Anda pakai, kepercayaan diri seperti apa yang Anda ingin munculkan. Itu masih penting buat generasi baby boomer. Sekali lagi, angkatan mereka, investor senior tersebut masih membutuhkan direct contact dengan Anda. Psikologi kejiwaan Anda, kematangan emosi Anda, kedalaman filosofi Anda, tentunya fire api di dalam Anda itu penting. Mereka ingin merasakan langsung. Disinilah kegagalan terbesar para pebisnis startup dalam mencari dana investasi. Disinilah kegagalan terbesar kaum milenial di dalam mencari dana untuk investasi. Kegagalan Anda para startup anak muda dalam meyakinkan investor, terutama gagal menunjukkan how bad you want to be sukses. Seberapa marah Anda, seberapa ingin Anda untuk sukses. Jadi sekali lagi, persiapkan diri Anda untuk terlihat sukses, terlihat lapar, dan stay humble di depan investor zaman old tadi. Ingat loh, mereka masih pegang uang yang terbanyak.